memaksimalkan potensi yang mereka miliki di hal yang positif. Bisa aja si anak tuh di depan kita iya, tapi di belakang ternyata dia mencari celah untuk mencari perlindungan lain yang bisa lebih mengerti mereka. Kadang ada tipe anak yang dikasih tahu lemah lembut dia langsung nyadar oh salah gitu. Ada yang anak justru malah memanfaatkan kita tidak tegas, malah jadi mengulanginya lagi gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda dimanapun berada, salam jumpa di El Shifa TV dalam program Kenal Dekat Dunia ABG. Nah, bertemu lagi dengan saya Ajeng Ningtyas, dan saya akan mengajak nih pada para parents semuanya untuk mengenali lebih dekat dunia-dunia ABG gitu ya. Kemudian bagaimana cara pendekatan dengan ABG ya, dengan segudang permasalahannya misalnya, atau misalnya segudang tantangannya dalam menghadapi para ABG. Nah, dan tentunya dengan narasumber yang praktisinya di psikologi, kemudian yang langsung sering berhubungan atau misalnya berkoneksi dengan anak-anak ABG gitu ya, anak-anak remaja. Dan pada kesempatan ini juga saya akan berbicara soal ABG ini dengan salah satu guru BK di SMP IT Jalan Cagak, Bunda Muti. Sudah ada di hadapan saya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Teh Ajeng dan semuanya. Iya. Boleh sapa dulu nih. Halo parents. Ya. Oke Bunda, jadi seperti yang kita ketahui di program Kenal Dekat Dunia ABG ini, kita juga ingin bahas lebih jauh tentang selain dunia ABG juga bagaimana kita misalnya bisa support keinginan-keinginan ABG gitu ya, atau para remaja, terutama para orang tua yang punya anak-anak dengan usia rentang remaja di 11 sampai 17 atau 19 tahun begitu ya. Nah, tentunya juga di episode kali ini kita akan ambil satu tema. Ini juga tema yang diusulkan oleh Bunda Muti, yaitu remaja ingin dimengerti. Jadi kalau kata lagu, wanita ingin dimengerti, nggak cuma wanita saudara-saudara ya, tapi remaja juga ingin dimengerti. Betul. Sebelum kita masuk ke pembicaraan bincang-bincang kita, boleh Bunda memperkenalkan diri dulu dong ke kita semua. Ya, terima kasih Teh Ajeng. Halo parents semua. Perkenalkan, nama saya Bunda Muti. Nama lengkapnya adalah Mutia Ramadan Tinur. Saya merupakan seorang sarjana psikologi dari Universitas Pendidikan Indonesia yang sekarang alhamdulillah sudah kurang lebih 8 tahun ya di Ashifa. Awalnya di SMA Teh, terus sekarang di SMP. Masya Allah. Masya Allah. Kayaknya lebih menantang kalau di SMP ya Bunda. Kurang lebih seperti itu ya. Soalnya usianya mungkin akan lebih, semakin dia kecil semakin ya besar tantangan kita untuk memahami dia. Betul, gitu ya. Istilahnya mah bocil, Bocah cilik. Ya, bocah cilik. Oke. Kenapa nih Bunda Muti mengusulkan untuk kita mengangkat atau bicara soal remaja? Begitu. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mau kepo dulu ya sama Teh Ajeng. Boleh. Kalau Teh Ajeng sendiri dengar kata remaja, apa sih yang langsung terlintas dalam pikirannya? Remaja, sosial media, mager, oke. Instan, ya. aktualisasi diri. Aktualisasi dia kayak diri. pengen divalidasi gitu. Oh, Ini betul. loh ada apa ya? Kalau sekarang tuh kayak pengakuan Oh gitu, iya, eksistensi. pengakuan, ya, Itu betul. kurang lebih yang ada di selintas pikiran saya, Bu. Iya ya, betul sekali ya. Kenapa saya memilih tema remaja ini? Karena itu tadi ya, tantangannya cukup besar, terutama sekarang kan di SMP ya. Betul sekali, kalau di SMP ini karena masih banget peralihan ya antara anak-anak sampai ke dewasa ini, jadi tantangannya lumayan ya, Masya Allah. Nah, kenapa saya tertarik mengangkat tema remaja? Karena memang sehari-harinya saya kan sebagai guru BK gitu, berkecimpung di dunia remaja. Dan seperti kita tahu bahwa remaja itu sangat perlu dukungan dari orang-orang sekitarnya. Bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki di hal yang positif seperti itu, mungkin ya garis besarnya. Oke, memang ya. Dan mendampingi anak-anak yang usia peralihan ini juga tidak menjadi tanggung jawab orang tua aja gitu di rumah, tapi juga guru punya peran, apalagi untuk anak-anak yang memang boarding. Kayak misalnya Bunda menyertai anak-anak yang boarding di Ashifa 24 jam, mereka karakternya dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya di asrama
bersama atau di sekolah dan lain-lain. Nah, tapi melihat daripada itu, untuk gambaran remaja saat ini menurut kacamata Bunda tuh kayak gimana? Remaja ya zaman sekarang itu ya mungkin kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu ya, zaman kita dulu, kita sejaman nggak ya remajanya? Kayaknya nggak jauh beda. Atau saya mah lebih muda, Bun, sorry. Ya, mungkin sekitar saya remaja berarti sekitar belasan tahun yang lalu seperti itu ya. Dimana saya mungkin bukan dari sekolah boarding gitu, dari negeri. Ketika masuk ke sini ya Masya Allah sekali ya, banyak sekali tantangan yang saya rasakan gitu. Namun ketika saya menghadapi realitanya yang mungkin tidak sesuai ya remaja zaman kita dulu dengan zaman sekarang, saya selalu berpatokan pada satu perkataan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan Ali bin Abi Thalib, yaitu didiklah remaja sesuai dengan zamannya, karena mereka lahir di zamannya bukan di zamanmu, seperti itu. Oleh karena itu kalau kita mau memahami remaja, kita harus tahu apa yang mereka sukai. Anak zaman now itu seperti apa gitu. Kayak misalnya TikTok, kayak misalnya apalagi ya Instagram dan sebagainya gitu ya. Kalau zaman kita dulu mungkin zaman kita ABG Friendster ya. Iya, Ngalamin paling gaya ya, FS ya, bener. Friendster ya, zaman saya SMP itu Friendster. Terus Betul. Facebook zaman SMA. Nah, sekarang itu ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya. Yang kalau misalnya kita lihat mungkin ngapain sih joget-joget doang gitu TikTok ya. Ternyata banyak sekali manfaatnya kalau kita arahkan dengan positif. Seperti itu juga anak-anak remaja gitu. Mungkin kita hanya melihat apa sih mageran gitu ya, kayak tadi kita aja bilang. Tapi sebenarnya di balik kemageran itu banyak potensi yang bisa dimaksimalkan gitu. Iya, nah memang untuk memaksimalkan potensinya juga kan kita perlu punya ilmu-ilmu yang sesuai dengan zamannya yang tadi kata Bunda. Nah, berkaitan dengan itu juga kenapa sih menjadi penting gitu pembahasan untuk kita mengenai memahami anak-anak remaja gitu ya. Seberapa penting ilmu ini untuk orang tua dan juga guru? Ilmu memahami remaja ya gitu. Kalau dari background pendidikan saya sebagai sarjana psikologi, alhamdulillah cukup teori-teori sudah banyak dipelajari ya gitu. Tapi ternyata bukan cuma dari teori psikologi aja kan ya, ada dari secara Islami seperti apa, secara sosiologi seperti apa gitu. Kenapa menjadi penting untuk memahami remaja? Karena kalau berdasarkan psikologi ya, fase remaja itu fase dimana terjadi banyaknya stres dan strom gitu. Stress and strom kata salah satu seorang tokoh psikologi, yang artinya pada masa itu sangat memungkinkan anak-anak mengalami yang namanya stres gitu, dan juga masa badai gitu, masa badai yang dimana banyak masalah gitu. Nah, itu secara psikologi, tapi cukup bertentangan ya dengan teori Islam. Nah, kalau di Islam sendiri sebenarnya lebih suka mengenal istilah pemuda bukan remaja gitu. Kalau di Islam itu justru para pemuda adalah para generasi yang bisa menjadi unggulan gitu, generasi emas. Contohnya aja Muhammad Al-Fatih gitu ya. Nah, itu kan merupakan salah satu pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel yang merupakan masih di dalam periode remaja ya, walaupun remajanya sudah mau remaja akhir ya, 20-an gitu. Sekitar Masya itu Allah. ya, masih belasan tahun saat itu ya. Ya, oleh karena itu mengapa kita dalam mempelajari ilmu psikologi ini tidak harus cuma saklek dari psikologi aja, tapi dari Islamnya seperti apa, biar kita tarik benang merahnya nih gitu. Kalau yang bisa saya simpulkan, memang dari psikologi itu mengatakan bahwa remaja merupakan periode stress and strom ya, yang dimana banyak sekali tekanannya, tapi bila kita bisa arahkan, bisa kita dampingi, maka bisa menjadi seorang generasi yang unggul seperti Muhammad Al-Fatih. Begitu mungkin kesimpulannya. Iya sih Bun, memang karena kalau anak-anak muda itu kayak mereka punya beban ekspektasi dari orang tua dari segi akademik misalnya. Atau misalnya dia punya karakter yang baik, ini anak saya soleh, dan itu mungkin menjadi tekanan buat anak-anak gitu ya, dimana mereka di usia transisi yang paling banyak perubahannya dari sisi fisik mungkin ya, kemudian tadi mengolah emosi, terus juga tadi lebih ke apa ya, berbagai perubahannya gitulah ya. Nah, memang ada mungkin ya cara-cara yang khas atau mungkin trik yang mungkin Bunda selaku psikolog gitu ya dan juga guru BK, ini cara yang
dinilai paling tepat atau yang terbaik untuk mendekati, kemudian untuk berkomunikasi dengan para remaja itu yang seperti apa? Ya, tadi Teh Ajeng menyebut psikolog ya. Sebenarnya saya belum ke psikolog sih, Di baru bidang itu ya. sarjana psikologi ya gitu. Jadi memang pengennya ke situ tapi belum lah, masih basic. Tapi Mudah-mudahan. amin ya, Aku alhamdulillah. doakan semoga. Ya, tapi alhamdulillah karena memang sehari-harinya berkecimpung dengan remaja dan guru BK, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kita ya. Jadi menurut saya kalau memahami remaja itu kita harus melihat dari dua sudut pandang gitu. Kita sebagai orang dewasa tetap harus mengarahkan gitu bagaimana yang seharusnya gitu ya, berdasarkan norma-norma, berdasarkan aturan, berdasarkan mungkin dari Al-Quran seperti apa gitu. Tapi kita juga harus memposisikan sebagai layaknya mereka yang masih remaja gitu, yang mana masih sangat dipengaruhi oleh hormon ya. Hormonalnya sangat tinggi mempengaruhi, terutama ketika sudah masuk fase pubertas kayak gitu. Ya, perubahan hormon itu sangat mempengaruhi dalam mengambil keputusan, dan mood juga ya, atau suasana hati itu sangat berpengaruh pada perilaku kayak gitu. Jadi memang kalau kita memposisikan sebagai orang tua, kita harus saklek gitu A, B gitu ya, nggak boleh C. Nah itu bakal susah gitu, bakal bertolak belakang gitu. Betul. Bisa aja si anak tuh di depan kita iya, tapi di belakang ternyata dia mencari celah untuk mencari perlindungan lain yang bisa lebih mengerti mereka kayak gitu sih. Jadi diharapkan bisa lebih bijak ya dalam menghadapi remaja, tapi bukan berarti kita selalu membenarkan apa yang mereka lakukan gitu, tapi lebih lihat dua sisi dan disampaikan baik-baik gitu, yang baiknya itu seperti apa gitu. Betul. Kalau kita bayang-bayang sih, kalau zaman dulu pendekatan atau misalnya cara komunikasi ke anak tuh harus membuat mereka patuh gitu dengan cara misalnya kita tegas, kita apa. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya Bun ya. Misalnya kita dikit-dikit marah, kamu tidak boleh seperti itu, kamu tidak boleh A, B, C, D. Kayaknya nggak pas ya. Itu malah akan jadi berontak mungkin ya, karakter anak-anak yang kalau sekarang. Kalau anak-anak kan memang beragam ya Teh karakternya gitu, berhubungan sama tingkat kelas juga mungkin ya, kelas 7 gimana, 8 gimana, 9 gimana gitu ya. Nah justru itu tantangan kita ya, dalam kita mendidik, dalam kita mendampingi juga kan ada urutannya ya, gitu. Nggak mungkin tiba-tiba kita Ada ngasih fase-fasenya punishment gitu ya, betul, nggak mungkin kan ngasih punishment langsung hukuman gitu, atau yang biasa disebut kalau di sini SP ya, surat peringatan. Pasti ada tahapannya dulu, ada yang mungkin awalnya teguran, ada yang mungkin selanjutnya kalau teguran udah tidak berhasil, naik lagi menjadi misalnya dilaporkan ke yang berwenang, misalnya ke bina murid dan lain sebagainya gitu. Jadi memang terkadang ada hal-hal yang kita harus tegas, tapi memang ada tahapannya dulu gitu. Kadang ada tipe anak yang dikasih tahu lemah lembut, dia langsung nyadar oh salah gitu. Ada yang anak justru malah memanfaatkan kita tidak tegas, malah jadi mengulanginya lagi gitu. Jadi memang seninya Masya Allah ya. Apa ya, kalau misalnya secara teori mungkin saklek A, B, ternyata di lapangan disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Mantap memang ya, kalau bicara soal remaja tuh harus kuat sabar kayaknya. Iya betul ya. Bunda guru BK kayaknya, kalau saya pernah lihat status Bunda, bukan bimbingan konseling tapi bimbingan kesabaran. Bimbingan kesabaran nih Iya Pak. betul. Memang perlu sabar menghadapi para remaja dengan berbagai karakteristiknya yang khas gitu ya. Betul sekali. Nah, terus juga memang remaja ini kan tadi mungkin disinggung sedikit ya, ada urutan, ada tahapan gitu ya. Itu mungkin dalam hal mereka melakukan pelanggaran misalnya. Nah, kalau misalnya bicara tentang remajanya, fase remajanya itu perkembangannya kayak apa Bun? Ya, jadi fase perkembangan remaja itu sebenarnya dibagi menjadi 3 fase ya. Yang pertama itu ada remaja awal, itu dari 11 sampai 13 tahun. Jadi kira-kira lulus SD lah ya. Lulus SD, nah rata-rata itu udah mulai pada haid ya. Haid dan mimpi basah Ya, gitu, betul. 11 sampai 13. Kemudian fase remaja madya atau tengah itu 14 sampai 16. Itu. Nah, selanjutnya ada fase remaja akhir. Itu usia sekitar 17 sampai 20-an kayak gitu. Jadi dalam fase-fase itu biasanya ada perubahan yang
cukup signifikan gitu. Yang paling signifikan adalah ketika remaja awal. Remaja awal itu kan bener-bener dari SD ya, dia SD Betul. mungkin pernah mengalami atau pernah dengar cerita anak yang haid itu bingung ini celana dalamnya harus diapain gitu, ada Iya, darahnya ya, ada yang dia panik gitu dibuang, atau yang mungkin ngerasa takutnya dia sakit, maksudnya kelainan atau apa gitu ya. Begitu juga yang laki-laki kan mimpi basah ya, ada yang ngerasa ih kok mimpi basah tiba-tiba ngompol gitu, kenapa gitu ya. Nah makanya itu sangat penting sekali dukungan dari orang dewasa sekitar gitu, guru BK, orang tua, dan juga kalau di boarding berarti musyrifnya kayak gitu, karena tiap fase itu punya tantangannya masing-masing kayak gitu. Ini ngobrol-ngobrol tentang tantangannya masing-masing, boleh dong Bun sharing sedikit dari 8 tahun perjalanan menjadi guru BK yang luar biasa gitu ya, sabar menghadapi anak-anak. Mungkin ada permasalahan apa aja yang udah pernah dihadapi atau tantangan yang paling menantang gitu ya buat Bunda, apakah dari segi misalnya pelanggaran anak-anaknya ataukah dari segi pembinaan mereka supaya lebih mandiri atau lebih mengingat mereka boarding gitu ya, dan lain sebagainya, gimana Bun? Nah, jadi kalau di sini ya tantangannya pertama ada mungkin kalau dibandingkan sama dulu waktu saya mengajar di sekolah non boarding ya, sekolah umum gitu ya. Dulu sebelum di sini saya ngajar di SMK. Itu ternyata cukup lebih wow gitu di sana ya, misalnya kayak pacarannya sudah berlebihan gitu ya. Kalau di sini karena memang Islami Masya Allah gitu, dan dipisah putra putri, jadi lebih aman lah dalam segi berpacaran itu. Tapi beda tantangannya di sini. Kalau di SMP ya, saya itu tantangan yang paling cukup membutuhkan kesabaran Masya Allah adalah ketika kelas 7 ya Teh, bayangin ya masanya itu ya mungkin bagi kita tuh sepele ya, kayak misalnya nggak cocok sama teman kayak gitu, manja masih ya, nggak cocok sama teman, mungkin temennya jarang senyum ke dia gitu, atau nyindir-nyindir, terutama di putri ya. Nah tapi yang bikin mungkin masalahnya jadi melebar kemana-mana gitu ya, jadi melibatkan banyak pihak bila anak ini sudah cerita sampai ke orang tua gitu. Nah namanya orang tua dengar anak cerita seperti itu kan pasti panik ya, maksudnya khawatir ya gitu. Nah itu sebuah kewajaran memang, tapi kita di sini bagaimana caranya menciptakan suasana aman tanpa harus dikit-dikit orang tua tahu gitu. Jadi sebisa mungkin kita tangani dulu sendiri gitu. Seperti itu Teh, ya itu yang masih sering terjadi gitu. Masih ternyata anak ini nggak cerita ke kita tapi langsung cerita ke orang tuanya gitu. Kan kasihan ya, orang tua udah mah jauh gitu kan. Betul. Terus panik pasti kalau misalnya dengan anaknya nangis seperti itu. Itu sih kalau yang untuk di SMP gitu. Kalau di SMA beda lagi dulu, itu lebih kayak apa ya, pemilihan ini kuliah waktu kelas 12 kan ya, misalnya anaknya pengen kemana, orang tuanya pengen kemana, itu kan kadang mencari jalan tengahnya itu cukup ya gimana ya, biar anak tuh merasa kita menghargai kemauannya tapi juga tetap mendengarkan kemauan orang tuanya gitu. Iya, sesuai dengan tema ya, karena remaja ingin dimengerti. Iya, jadi betul. memang kita nggak cuma keinginan kita yang harus didengar oleh anak gitu ya, tapi memang anak juga pasti punya keinginan-keinginan, harapan-harapan yang perlu kita dengar gitu Iya, ya, dan betul kita banget. akomodir. Masya Allah, memang sebetulnya ini pembahasannya seru banget. Kalau soal remaja kayaknya nggak bisa satu part nih, dan parents di rumah juga tentunya pasti masih penasaran, kayaknya masih ada bahasan yang kayak misalnya remaja itu pubertas tadi mungkin disinggung, atau misalnya dengan berbagai kenakalan-kenakalannya, bagaimana kita cara menghadapinya. Mungkin nanti bisa kita bahas di tema berikutnya ya Bun. Iya, ya betul ya, nanti kita bahas aja ya yang mungkin ini secara umum aja gambarannya. Part 1 ya, mungkin kalau ada kesempatan ada part berikutnya. Oke, siap Ya mudah-mudahan dijadwalkan. ada jadwalnya bisa ketemu lagi. Betul. Baik gitu sih Peres. Jadi memang untuk menghadapi anak ini perlu trik khusus gitu ya, menyesuaikan dengan zamannya. Betul seperti tadi. Jadi memang kita juga perlu melihat, tadi saya menggarisbawahi, tidak hanya pendidikan yang sesuai zaman saat ini, memang kita juga harus memperhatikan nilai-nilai Islami, bagaimana supaya anak-anak tuh ditanamkan tidak hanya dengan aturan-aturan yang menurut kita ABCD, tapi
dasarnya ada dari nilai-nilai Islam gitu ya Bun ya. Dan memang nanti orang tua juga bisa parents di rumah ini bisa gali lebih banyak gitu ya poin-poin atau tips-tips mengenai misalnya bagaimana cara efektif mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai Islam, atau juga misalnya bagaimana menjaga kesehatan mental anak-anak gitu ya, nanti di episode-episode lainnya di Kenal Dekat Dunia ABG. Dan kita akan bertemu lagi di tema yang kedua, dan sampai jumpa. Terima kasih Bunda Terima kasih, Muti Teh untuk part Ajeng. pertama. Iya. Nanti juga Penes jangan lupa untuk nonton lagi, karena nanti kita akan ngobrol di sesi yang kedua ya Bun, dengan tema yang lainnya yang lebih menarik insya Allah. Sampai jumpa, dan jangan lupa subscribe untuk El Shifa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.